Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kuasa-Nya kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk hadir dalam pertemuan rutin kita setiap bulannya, yaitu pertemuan P2K2 di rumah Ibu Suryani. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita nantinya bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridhonya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Kalau saya tanya gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Ibu bilang alhamdulillah luar biasa gitu ya Bu ya. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah luar biasa. Bagus ya Bu ya. Hari ini seperti biasa setiap bulannya kita adakan pertemuan, yaitu pertemuan P2K2. Ada yang masih ingat nggak apa itu kepanjangan P2K2? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Saya nggak mau tunjuk orangnya. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Diingat ya Bu, jangan lupa lagi. Nanti besok bulan depan ditanya lupa lagi, bulan depan tanya lupa lagi ya. Di P2K2 itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi di P2K2 hari ini, kalau yang sebelumnya kita bahas pengasuhan dan pendidikan anak, jadi hari ini kita mau bahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ya, gimana cara mengelola usaha ya Bu ya. Kalau misalnya, tapi sebelumnya kita ada sedikit yel-yel. Kalau misalnya saya bilang uang nggak cukup, orang ibu jawabnya ya diatur dong, gitu ya Bu ya. Jangan uang nggak cukup ngutang lagi, jangan ya Bu ya. Jadi uang nggak cukup ya diatur dong, nah gitu ya. Jadi misalnya saya coba ya, uang nggak cukup ya diatur dong. Oke. Bella, di sini kita sama-sama belajar ya Bu ya, nggak ada maksud untuk mengajari, kita sama-sama belajar karena kita model diskusi aja, sharing-sharing sesama kita tentang mengelola keuangan, karena saya juga perlu belajar dari orang ibu-ibu. Orang sebelum kita mulai saya mau nanya, kira-kira pendapatan dan pengeluaran orang ibu mana yang lebih besar? Pengeluaran ya Bu ya. Ada nggak yang pendapatan lebih besar? Nggak ada ya. Jadi kalau misalnya pendapatannya lebih sedikit daripada pengeluaran, kekurangannya dari mana orang ibu dapatkan? Ngutang. Ya misalnya ngutang terus? Ya itu aja lah. Ngutang sama siapa Bu? Tetangga. Sama tetangga dikasih Bu? Kasih alhamdulillah. Baik-baik tetangganya ya Bu ya. Baik, ada jaminan dikasih. Ya. Biasanya orang ngutang selain ke tetangga ke siapa aja? Kewer-kewer. Ya, kewer-kewer. Koperasi. Apalagi? Dari bank, ya kan? Ya, di bank. Berarti uangnya nggak cukup ya Bu ya? Jadi kalau uang nggak cukup, ya diatur. Ya diatur dong. Jadi di modul PKPU ini, pengelolaan keuangan perencanaan usaha, sebelum kita mengatur keuangan, orang ibu pengen kan kalau nggak punya utang lagi, ada nggak yang pengen nggak punya utang? Oh yang pengen kan? Pengen lah Bu. Jadi kalau kita mau nggak punya utang, ya kan? Kalau mau nggak punya utang, kita harus bisa ngatur keuangan kita. Kita harus bisa ngatur pendapatan kita harus cukup dengan pengeluaran kita. Jadi misalnya gini, sebelum kita mengatur pendapatan dan pengeluaran kita harus tahu dulu apa kebutuhan dan keinginan kita. Ada nggak yang tahu apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan kan harus, kalau keinginan kan nggak apalah, kalau ada ya nggak apa-apa, nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, coba ibu apa itu beda kebutuhan sama keinginan? Kalau kebutuhan kan harus ya. Kalau keinginan kan kalau ada lebih kapan bisa. Kalau ada dibeli, kalau nggak ada nggak masalah. Contoh kebutuhan apa itu? Beras. Terus bahan pokok. Handphone kebutuhan nggak? Keinginan. Handphone keinginan. Ibu bilang kebutuhan. Kalau sekarang ini di masa corona kebutuhan. Kalau keinginan apa aja Bu? Baju baru. Pengen baju baru. Terus kalau orang bapaknya rokok. Rokok. Iya, pintar ibu ini pintar. Terus apa
Apalagi Bu? Apa ya? Jadi kadang bingung. Ya seperti kayak jajan. Oh, gitu. jajan itu termasuk keinginan ya Bu Itu ya? kan keinginan. Kan nggak harus ya. Nggak harus ya, makan aja cukup ya. Iya. Kalau misalnya mobil, Keinginan, tapi sepeda motor, keinginan. keinginan. Keinginan atau kebutuhan sepeda motor? Kebetulan lah Bu, mau kerja, cari makan kan harus ada. Jadi kebutuhan dan keinginan tiap orang beda-beda ya Bu. Kalau dulu handphone itu keinginan, nggak perlu ada handphone pun bisa. Tapi kalau sekarang anak sekolah wajib punya handphone, ya kan? Wajib punya handphone, sekolah pakai handphone kan? Nah, jadi makanya hari ini mungkin kebutuhan, bisa jadi besoknya jadi keinginan. Sama kayak sepeda motor tadi, dulu kayaknya nggak penting sepeda motor itu, tapi sekarang mau nggak mau harus punya sepeda motor kan untuk bekerja. Jadi misalnya contoh menyelaraskan antara kebutuhan dan keinginan itu, misalnya Ibu pendapatan suami Ibu berapa sebulan? Kira-kira Bu, kira-kira aja, bisik-bisik kalau nggak. Nah, misalnya 1.500.000 ya Bu, kita buat sebulan. Terus pendapatan Ibu, pengeluaran Ibu berapa sebulan? Ada 2 juta lebih, 2 juta. Jadi kalau misalnya pendapatan Ibu 1.500.000, pengeluaran Ibu hampir 2 juta, berarti kurang 500.000 lagi menutupinya kan. Nah, dari pendapatan Ibu itu misalnya ada pasti banyak yang bisa dikurangi supaya cukup. Misalnya rokok, terus apa ya? Suami merokok Bu? Merokok, terus pulsa ya kan? Terus apalagi Bu yang bisa dikurangi? Jajan kalau biasanya mungkin 3.000 sehari, 2.000. Itu ya Bu ya. Jadi untuk supaya orang Ibu nggak lagi banyak berhutang, ya kan? Mulai sekarang biasakan mengurangi yang nggak penting, keinginan. Kalau misalnya pakai internet, kalau secukupnya 1 giga, ya jangan itu 2 giga, cukup 1 giga aja gitu ya Bu ya. Jadi mungkin sesi kali ini kita cukup sampai di sini dulu tentang kebutuhan dan keinginan. Nanti bulan depan kita bahas mengenai gimana cara menyusun anggaran. Mungkin ada pertanyaan dari orang Ibu, ada yang mau sharing mungkin, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya Bu ya, udah paham ya Bu ya. Sedikit aja tapi mudah-mudahan paham ya, daripada banyak-banyak tapi sampai rumah hilang semua ya kan. Ya baru P2K2 aja udah nggak inget ya Bu ya, apalagi yang lain-lain. Mungkin sampai di situ saja. Kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi. Sampai jumpa bulan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Mungkin kabari teman-temannya yang nggak bisa hadir pada hari ini supaya rajin pertemuan. Jangan uangnya aja yang mau, tapi malas pertemuan ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu semua.